Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat yang berlimpah. Allah memberikan nikmat iman, Allah memberikan nikmat Islam, Allah memberikan nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat yang Allah berikan pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa menunaikan sholat zuhur berjamaah, lalu kemudian diikuti kajian parenting islami. Jamaah saudara rahmati Allah, tentu kita menginginkan memiliki anak-anak yang hidupnya baik di dunia dan baik pula di akhirat. Terutama di tengah-tengah kita memperhatikan banyak sekali persoalan-persoalan yang pada anak-anak, yang terjadi pada anak-anak remaja, bahkan juga anak-anak yang sudah beranjak dewasa. Dari persoalan kekerasan, pergaulan bebas, judi online, banyak sekali problem yang dimiliki oleh anak-anak. Begitupun juga kita saksikan pengantin-pengantin muda, itu juga banyak kasus yang ada di tengah-tengah kita, kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami misalkan kepada istri, bahkan istri masih mengandung. Nah, ini persoalan-persoalan yang ada pada anak-anak. Tentu kita berharap anak-anak kita kelak bukan seperti anak-anak yang bermasalah, tetapi mereka adalah anak-anak yang hidupnya penuh dengan ketakwaan. Mereka terikat dengan aturan Allah. Mereka menjadikan Islam itu sebagai standar hidupnya, menjadikan Islam itu standar dalam berpikir dan bersikap. Dan mereka adalah orang-orang yang mengejar kemuliaan di sisi Allah. Dan manusia seperti apa yang paling mulia di sisi Allah? Tidak dan tidak bukan adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu itu adalah orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika anak-anak yang kita inginkan adalah anak-anak yang bertakwa kepada Allah SWT, agar mereka menjadi pribadi yang mulia di sisi Allah, dan juga mereka pribadi yang berbahagia, maka anak-anak ini harus mengikatkan dirinya dengan aturan Allah. Jadi satu saat saya mengumpulkan anak-anak saya, waktu itu sudah menjelang balik gitu. Saya biasa punya forum dengan anak-anak bersama. Sekarang ini forumnya setiap hari, setiap pagi habis sholat subuh. Dan kadang-kadang dulu kapanpun ada forum itu bisa dilakukan. Nah, saya bertanya begini kepada anak-anak saya. Tahu tidak kalian? Jadi kalian tahu tidak prestasi pertama dan utama apa yang harus diraih oleh seorang muslim? Jadi prestasi yang pertama dan yang utama apa yang harus diraih oleh seorang muslim? Ini pertanyaan terbuka, pertanyaan yang belum pernah saya ajarkan jawabannya. Jadi saya pengen mengecek sampai di mana mereka memahami pertanyaan ini, lalu kira-kira apa yang ada dalam benak mereka ketika menjawab pertanyaan ini. Maka ada yang mengatakan menjadi anak yang soleh, memiliki kepribadian Islam. Ada juga jawabannya begitu. Nah, lalu kemudian yang saya sampaikan kepada anak saya kurang lebih begini sebenarnya. Nah, prestasi pertama dan utama yang mesti kalian raih saat memasuki usia balik itu adalah kalian sudah terikat dengan Islam. Segala yang dilakukan
harus dipastikan sesuai dengan Islam. Jadi kata kuncinya adalah terikat dengan Islam. Kenapa harus terikat dengan Islam? Karena kita tahu bahwa kita itu diciptakan oleh Allah dalam rangka ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Agar perbuatan kita itu bernilai ibadah, maka perbuatan kita itu harus sesuai dengan Islam. Sesederhana itu. Karena Allah menciptakan kita, Allah kasih panduan, Allah kasih aturan, Allah kasih petunjuk, ya, maka tinggal kita ikuti saja petunjuk itu. Nah, jamaah santai rahmati Allah, maka agar anak kita itu terikat dengan Islam, mereka harus kita ajarkan ilmu Islam. Jadi kita harus pastikan bahwa anak kita itu memiliki ilmu Islam. Dan ilmu itu menurut sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau menyampaikan, ini saya kira bagus sekali ya penggambaran tentang ilmu. Al-ilmu imamul amal. Jadi ilmu itu adalah pemimpin amal. Wal amalu tabi'uhu. Dan amal itu adalah pengikut ilmu. Jadi bagaimana mungkin anak kita itu amalnya sesuai dengan Islam kalau mereka tidak punya ilmu tentang Islam? Jadi kita mesti pastikan anak kita itu punya ilmu Islam agar mereka ketika melakukan amalnya itu sesuai dengan Islam. Dan kalau amal sudah sesuai Islam, maka nilai perbuatannya akan bernilai amal soleh. Jadi amal perbuatannya akan bernilai amal soleh. Jadi anak kita itu harus memiliki, ya, harus menjadi pribadi, ya, pribadi yang Allah sebut sebagai orang yang melakukan amal soleh di dalam hidupnya. Dan orang yang melakukan amal soleh ini hidupnya bahagia. Tidak mungkin dimiliki kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang melakukan kemaksiatan, itu tidak mungkin. Maka kalau anak kita itu terikat dengan Islam, maka akan tertatalah. Apa yang tertata? Tertata pada dirinya, pikirannya, perasaannya, dan juga tindakannya. Dan juga akan baiklah nasibnya. Pikiran yang tertata itu berarti dari kajian awal kita tentang akidah itu tertanam dalam diri mereka. Konsep-konsep cabang akidah tertanam dalam diri mereka. Dan ini modal yang sangat berharga agar mereka itu bisa kuat di dalam menjalani hidup. Kalau enggak, nanti banyak anak-anak yang punya masalah mental itu problem utamanya adalah karena pikirannya itu kacau, tidak tertata. Dan menurut penelitian ada 30% anak-anak remaja di Indonesia ini yang punya masalah mental. Maka kita suntikanlah akidah ini, kita suntikanlah pemahaman Islam agar pikiran mereka itu tertata. Nah, pikiran yang tertata akan berimbas kepada perasaan yang tertata. Jadi kita bisa bayangkan anak-anak yang pikiran dan perasaannya tertata, mereka akan menjadi pribadi yang sabar ketika mereka menghadapi musibah. Ketika mendapati keadaan yang tidak menyenangkan, mereka bersabar. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairullah. Jika dia mendapatkan kesusahan, maka dia akan bersabar. Bersabar itu baik bagi dirinya. Coba kalau orang itu tidak punya sabar, ketika mendapat kesusahan itu pasti pusing 7 keliling, muncul kecemasan, muncul depresi. Sebagaimana banyak anak-anak muda kita sekarang itu lemah sekali mental mereka. Kenapa? Karena nggak punya konsep kesabaran. Anak-anak yang tertata pikiran perasaannya itu mereka akan menundukkan keinginannya, menundukkan hawa nafsunya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis
Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah beriman di antara kamu sekalian, salah seorang di antara kamu, sebelum ia menundukkan hawa nafsunya, menundukkan keinginannya, menundukkan hasratnya itu pada ajaran yang aku bawa, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi kita bisa bayangkan anak-anak yang bisa menundukkan hawa nafsunya, tunduk kepada aturan Allah, maka dia tidak mungkin. Tidak mungkin dia marah kemudian menganiaya temannya, itu tidak mungkin. Apalagi sampai melakukan kelitih, itu tidak mungkin. Karena rasa marahnya itu tunduk kepada aturan Allah. Apalagi kalau pemahamannya lebih jauh dia paham terkait marah. Maka dia ingat Rasulullah mengatakan, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka engkau masuk surga. Ini ada bersemayam dalam pikiran anak. Jadi ketika dia emosi, dia bisa mengendalikan. Begitu juga ketika dia punya hawa nafsu terhadap lawan jenis, maka tidak mungkin dia berzina. Dia akan hindari itu berzinahan. Bahkan mendekati zina saja dia tidak mau. Pacaran dia tidak mau. Tidak mau. Kenapa? Karena hawa nafsunya tunduk kepada aturan Allah. Nah, di samping itu dia menata perbuatan-perbuatannya itu dengan aturan Allah. Jadi perilaku dia itu terikat dengan aturan Allah. Karena dalam Al-Quran disebutkan, Quran surah Al-Maidah ayat 48, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi hawa nafsu itu memang harus tunduk kepada aturan Allah. Dan Allah juga memerintahkan, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Nah, jadi menundukkan hawa nafsu sehingga berperilaku sesuai aturan Islam ini yang sekarang itu langka. Kebanyakan kalau kita lihat, jangankan anak-anak, orang-orang tua itu banyak yang memperturutkan hawa nafsunya. Terutama yang kalau kita lihat dalam politik sekarang itu hawa nafsu kekuasaan, hawa nafsu harta, luar biasa. Ini sebenarnya contoh buruk bagi generasi kita, dan ini dilakukan oleh orang-orang yang dianggap terhormat. Coba mohon maaf ya, politik Indonesia tuh riuh dengan misalkan rebut-rebutan partai, begal partai, ngambil partai, entah siapa yang benar siapa salah, pokoknya itu yang diperebutkan itu adalah jabatan kedudukan. Itu kan hawa nafsu. Padahal kalau hawa nafsunya tunduk kepada aturan Allah, maka kekuasaan itu akan dicapai dengan cara yang benar, bukan dengan cara semaunya. Nah, kalau yang dewasanya seperti itu, orang-orang tuanya seperti itu, ya anak-anaknya juga akan lebih seperti itu. Begitu juga hawa nafsu terhadap harta, korupsi itu tidak selesai-selesai di negeri ini. Nah, jemaah saudara rahmati Allah, jadi anak-anak kita yang sudah terikat dengan aturan Islam, maka kehidupan mereka akan tertata. Pikiran, perasaan, tindakan mereka tertata. Dan manusia itu memang lemah sebenarnya. Manusia itu tidak mampu kalau membuat aturan. Bahkan aturan untuk diri kita itu tidak mampu. Dan lemahnya manusia ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah An-Nisa 28. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau mengatakan lemah badannya, lemah kekuatannya, lemah keinginannya, lemah ilmunya, lemah kesadarannya, lemah manusia itu.
Maka manusia itu dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, baik dan buruk dia tidak tahu. Dan Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, di mana Allah menyampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu ma wa antum la ta'lamun. Dan bisa jadi kamu itu benci kepada sesuatu padahal dia baik bagimu, dan bisa jadi pula kamu itu menyukai sesuatu padahal dia buruk bagimu. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jadi kita tuh memang lemah, makanya kita kenapa tunduk dengan aturan Allah? Kalau kita ikut pasti baik, kalau tidak sesuai aturan Allah pasti buruk. Apa buruknya? Tidak sesuai aturan Allah, hidup kita tuh sempit. Jadi jangan sampai anak-anak kita punya kesempitan hidup, sebagaimana disinyalir dalam Quran surah Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari aturan Allah, berpaling dari hukum Allah, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka baginya penghidupan yang sempit. Jadi di dunia ini kita mengalami kesempitan hidup. Jadi kalau orang itu hidupnya tidak sesuai aturan Allah, di dunia ini sempit, tidak merasakan yang namanya kebahagiaan. Dan kalau anak-anak kita sudah tertata dengan Islam, maka mereka akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi kalau kita lihat di dalam Quran surah An-Nahl ayat 97, ini juga sering sudah saya sampaikan, di mana Allah SWT berfirman, man amila sholihan min zakari aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal soleh, itu berarti hidupnya sesuai aturan Allah, min zakarin aw untha, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah. Jadi kalau kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita, maka berikanlah kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Bagaimana caranya? Pastikan mereka hidupnya sesuai dengan aturan Allah. Jangan sampai mereka nanti menyesal di yaumil akhir. Jangan sampai mereka menyesal karena mereka tidak mengikuti aturan Allah. Jadi orang-orang yang bermaksiat selama di dunia itu di akhirat menyesal. Dan Allah sudah menceritakan. Ini menarik sekali ayatnya ya, ketika Allah menyampaikan dalam Quran surah As-Sajdah ayat 12. Jadi ketika manusia itu, orang-orang yang melakukan dosa di yaumil akhir, mereka akan menundukkan kepalanya karena mereka menyesal telah melakukan banyak dosa. Lalu mereka minta kepada Allah, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Wahai Rabb kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Apa yang akan dilakukan? Na'mal solihah, dan kami akan mengerjakan amal soleh. Jadi mereka ingin melakukan amal soleh. Kenapa? Karena di dunia ini orang-orang yang hidupnya baik itu adalah orang-orang yang melakukan amal soleh. Karena kalau melakukan amal soleh akan mendapatkan hayatan thayyibah, akan mendapatkan kehidupan yang baik, dan di akhirat itu akan mendapatkan surga. Jadi walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian dirahmati Allah, mari ya, ketika kita punya anak, pastikan anak-anak kita itu menjadi pribadi yang menjadikan Islam itu sebagai standar. Mereka pastikan belajar Islam karena keimanan mereka, lalu kemudian mereka mulai menata diri mereka dengan Islam, pikirannya, perasaannya, tindakannya sesuai dengan Islam. Maka insya Allah
kita akan melihat anak-anak yang nanti adalah anak-anak yang birrul walidain, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang memiliki akhlak yang baik, anak-anak yang hidupnya ini hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, anak-anak yang insya Allah di yaumil akhir itu akan menarik kita ke dalam surga Allah. Kalau amal kita pas-pasan di yaumil akhir, ada peluang kita tuh masuk surga ketika ketika anak-anak kita itu menarik kita ke dalam surga karena didikan yang telah kita lakukan kepada anak-anak kita. Nah, mudah-mudahan kita semua memiliki anak-anak yang soleh, anak-anak berbakti kepada orang tuanya, dan anak-anak yang di yaumil akhir menjadi timbangan pemberat bagi amal kita. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.